Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi. Saya merupakan dosen program studi bisnis jasa Universitas Mitra Karya Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah metodologi penelitian, sesi pertama. Buku yang akan kita jadikan referensi terutama adalah buku Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis karangan Bambang Juanda. Akan tetapi, tentu saja tidak menutup kemungkinan masih bisa menggunakan referensi buku yang lainnya. Baik, kita mulai. Sebagai pendahuluan, kenapa kita perlu metode penelitian ini? Karena pada dasarnya manusia selalu punya rasa ingin tahu. Misalkan contoh, terkait dengan wabah COVID-19 pada saat ini. Katakanlah mungkin kita ingin mengetahui bagaimana penyebaran di sekitar kita. Apakah masih aman atau mungkin sudah zona merah? Kemudian, selain penyebarannya, kita ingin tahu juga biasanya bagaimana perkembangan dari hari ke hari. Apakah jumlah dari yang positif terjangkit itu makin tinggi atau sudah melambat? Jika misalnya semakin tinggi, bagaimana cara pencegahannya? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah menggunakan pembatasan sosial berskala besar atau tidak? Kemudian selain penyebarannya, kita ingin tahu juga biasanya bagaimana perkembangan dari hari ke hari. Apakah jumlah dari yang positif terjangkit itu makin tinggi atau sudah melambat? Jika misalnya semakin tinggi, bagaimana cara pencegahannya? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah menggunakan pembatasan sosial berskala besar? Kemudian daerah mana saja yang harus ditetapkan seperti itu? Kemudian setelah itu, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan bisnis? Jika seandainya ada pembatasan sosial berskala besar tadi, apa mungkin akan mempengaruhi? Dan bagaimana pembatasan akses barang maupun manusianya? Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pangannya? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Tentu saja banyak dampak dan banyak juga yang harus dibantu dengan program jaringan pengaman sosial seperti bantuan tunai langsung yang harus dilakukan pemerintah dan pastinya biayanya cukup besar. Maka dari itu sangat perlu pembiayaan atau financing. Bagaimana jika financing melebihi yang sudah ada dalam ketetapan undang-undang tentang masalah keuangan negara? Misalnya maksimum 3% dari GDP. Dan kembali muncul pertanyaan, apabila melebihi batas maksimum, bagaimana? Misalkan hal tersebut bisa diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian bagaimana aksesnya? Bagaimana dampaknya, dan seterusnya. Jadi, selalu manusia hanya ingin tahu. Sampai puas keinginan tahu itu terjawab di dalam hasil penyelidikan atau penelitian. Inilah yang dinamakan dengan hukum Gosen, yaitu manusia tidak ada puasnya. Setelah dapat A, ingin lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Maka dari itu, untuk memperoleh jawabannya, kita melakukan suatu research yang dilakukan secara terus-menerus. Banyak masalah penelitian yang harus teman-teman mahasiswa siapkan untuk skripsi dan tugas akhirnya. Untuk skripsi dan tugas akhir, kira-kira topik apa yang akan teman-teman mahasiswa bahas dan teliti? Misalkan, bagaimana dampak COVID-19 terhadap bisnis jasa transportasi di daerah? Apakah dampaknya menyebar ke daerah-daerah atau hanya terpusat di sekitar Jakarta saja? Teman-teman mahasiswa harus memilih kira-kira mana yang memungkinkan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, misalnya dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 semester. Di sini banyak masalah penelitian, tetapi mungkin barangkali bagaimana mengenali, memilih, dan merumuskan masalah. Maka dari itu, kita akan mempelajarinya dalam mata kuliah ini. Kemudian juga untuk mengumpulkan informasi dan juga menganalisisnya, ada beberapa desain rancangan penelitian beserta instrumen pengumpulan datanya. Akan tetapi kadangkala peneliti atau teman-teman mahasiswa
kurang mengetahui rancangan apa yang sebenarnya cocok dengan masalah penelitiannya. Ini juga kita lakukan dengan metode penelitian. Begitu pula dengan alat analisis yang banyak biasanya peneliti pemula bingung memilih alat analisis. Mana yang kira-kira cocok dengan penelitiannya? Maka dari itu, di sini perlu memahami apa itu metodologi penelitian. Penelitian ini pada dasarnya adalah suatu proses belajar. Usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah. Maka dari itu nanti teman-teman mahasiswa untuk skripsi dan tugas akhirnya tidak bisa langsung ke dosen untuk memberikan hasilnya. Hal itu tidak bisa dilakukan karena penelitian itu adalah suatu proses yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan seminar hasil dan seterusnya. Jadi terdapat proses di dalamnya. Sekali lagi dilakukan untuk menghindari adanya suatu plagiarisme atau peniruan atau penjiplakan atas suatu penelitian. Untuk itu proses penelitian itu harus betul-betul sangat diperhatikan dari mulai identifikasi masalah yang kemudian sampai siap untuk dilakukan seminar hasil dan sidang nantinya. Untuk itu untuk mengkaji kebenaran hasil penelitian itu bisa secara kebetulan, trial and error, atau di sini dengan penelitian ilmiah yang akan kita lakukan. Dalam mata kuliah ini kita bahas khusus penelitian ilmiah, yaitu proses belajar yang tentu saja yang terarah. Penelitian harus bersifat objektif dengan subjektif berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang dilakukan juga harus jelas bagaimana tahapannya. Ini dimaksudkan nanti jika ada orang atau peneliti lain yang ingin mengacu pada referensi yang kita buat. Jika tidak jelas bagaimana tulisan kita bisa dijadikan referensi orang lain, maka dari itu tulisan penelitian kita harus jelas dan sistematis. Metodologi penelitian sesuai dengan namanya adalah ilmu atau studi tentang sistem atau tata cara untuk melakukan penelitian. Yang dibahas di dalam mata kuliah ini adalah berbagai metode-metode ilmiah. Jadi, misalkan saja apa itu penelitian ekonomi dan bisnis. Bisa saja kita mendefinisikan ini dalam proses penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang baru. Bisa hanya menerangkan saja, mengembangkan dan menguji kebenaran. Untuk skripsi dan tugas akhir itu saja sudah cukup. Akan tetapi untuk tesis atau disertasi biasanya harus ada semacam novelty atau suatu kebaharuan di dalamnya. Kemudian tentu saja semua ini berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis dengan menggunakan metode-metode ilmiah tertentu sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Jadi pada dasarnya penelitian khususnya penelitian ekonomi bisnis atau agribisnis itu semuanya pada dasarnya sama pada tahapannya. Ada macam-macam jenis penelitian. Yang pertama ada yang terkait dengan bidang keilmuan. Jenis penelitian. Yang pertama ada yang terkait dengan bidang keilmuannya seperti natural science, social science, dan humaniora. Yang kedua, jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan penelitian seperti laboratorium, perpustakaan, atau langsung terjun di masyarakat. Kemudian yang ketiga berdasarkan pemakaiannya seperti apakah basic research atau ilmu murni dan atau terapan. Yang keempat tergantung tujuannya, apakah hanya sekedar eksplorasi saja atau langsung melakukan klarifikasi terkait dengan masalah hubungan sebab akibat misalnya. Selanjutnya kelima berdasarkan tarafnya, apakah hanya deskriptif saja atau melakukan kajian inferensial yang artinya inferential research itu adalah menyimpulkan data ke arah yang lebih luas lagi. Jadi menimbulkan populasi berdasarkan sampel.
Kemudian terakhir yang keenam, berdasarkan pendekatan yang menggunakan data cross-section atau juga menggunakan time series. Kita lihat misalnya teman-teman mahasiswa, penelitiannya bagaimana? Katakanlah penelitiannya menggunakan data time series atau kombinasi dan penerapan secara langsung di masyarakat. Manfaat penelitian yang pertama bisa membantu manusia meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena sosial, ekonomi, dan bisnis yang kompleks dan saling berkaitan. Dan kedua, bisa mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan bisnis yang dihadapi. Serta ketiga, mengembangkan ilmu, yakni pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis itu sendiri. Dan manfaat penelitian ini di dalam bab penutup ada yang namanya rekomendasi. Jadi rekomendasi terkait ini, jadi bagaimana implikasi dari hasil penelitian tergantung membantu apa permasalahannya. Misalkan COVID-19 tadi, bagaimana supaya bisa meredam penyebaran dan sebagainya. Dan terakhir yang nomor 3, diusahakan ini ada yang namanya penelitian. Penelitian itu tidak ada penelitian yang langsung berhenti ataupun langsung selesai sempurna. Jadi kira-kira dari hasil penelitian ini apa keterbatasan dan kekurangannya sehingga perlu dilanjutkan. Jadi proses penelitian ini berlangsung terus-menerus yang sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Penelitian harus mampu menarik pelajaran dari setiap pengalaman penelitian yang digunakan sebagai evaluasi untuk lebih memperbaiki penelitian yang sudah disampaikan selanjutnya. Jika kita lihat prosesnya, dimulai dari suatu rumusan masalah atau dari hasil kajian pustaka dikembangkan menjadi suatu model, atau dari suatu teori, atau hanya dari suatu hipotesis. Kemudian kita lihat setelah data dikumpulkan, apakah mendukung teori atau tidak. Biasanya pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dari yang umum. Model secara umum didukung oleh data empiris, atau bisa saja berdasarkan data sampel. Apakah mendukung model tadi? Jadi penelitian berjalan terus, jadi setelah ini kemudian dikembangkan lagi penelitian lanjutan. Inilah apa yang dimaksud dengan research atau penelitian yang dilakukan secara berulang. Ini adalah proses belajar secara iteratif, dimulai dari awal penelitian. Kemudian rumusan masalah, kemudian kita kenal identifikasi masalah, kita rumuskan, kita sederhanakan dalam satu model abstraksi yang sudah kita pelajari di mata kuliah ekonometrika. Dengan proses deduktif kita turunkan seperti hipotesis, kemudian data primer dengan eksperimen atau survei. Kemudian kita uji hipotesis. Jika mendukung, oke, selesai. Jika tidak, maka ada yang harus kita perbaiki. Jadi penelitian ini berulang secara terus-menerus. Katakanlah misalnya di dalam dunia bisnis, untuk menemukan beberapa strategi pemasaran, tidak hanya sebatas survei biasa ke pangsa pasar yang dituju, akan tetapi melakukan riset secara menyeluruh, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Atau mungkin yang pernah kita pahami dan pelajari di dalam mata kuliah ekonometrika. Pada intinya, tahapan penting dalam penelitian ini yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah mencari judul sementara dari penelitian dan rumusan masalahnya akan dijawab di dalam topik itu juga. Kemudian review teori dari berbagai referensi sehingga dapat menurunkan hipotesis. Lalu menentukan rancangan penelitian research design yang akan dibahas nanti. Pada pertemuan sekarang paling tidak kita akan membahas berkaitan tentang masalah data primer saja. Bagaimana membuat suatu research saja dan bagaimana menggunakan survei dan eksperimen. Kemudian analisis data dan rumuskan dalam suatu bagaimana memberikan rekomendasi. Jadi nanti di dalam proposal paling tidak gambaran umum jadi seperti ini. Ini adalah bab bagian terakhir buku yang kita gunakan sebagai referensi di pertemuan kali ini.
Dan selanjutnya teman-teman mahasiswa bisa lihat bagaimana menulis karya ilmiah yang dimulai dari bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan seterusnya. Ini biasanya bagian-bagian isi dalam satu penelitian skripsi dan tugas akhir. Bagaimana rinciannya? Jadi, misalkan saja kita lihat satu persatu dimulai dari pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kira-kira kenapa latar belakang ini dipilih? Sebaiknya fenomena masalah ini dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi atau data yang akurat. Perumusan masalah, uraikan identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan. Kemudian dirumuskan atau disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian, uraikan apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ataupun tugas akhir. Ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya kegunaan penelitian. Manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misal untuk perkembangan teori dan penerapannya, pembuatan kebijakan, atau untuk institusi tertentu. Selanjutnya tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Dimulai dari tinjauan teori-teori, uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Jika cukup kompleks, bagian lanjutkan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Kemudian melihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama, relevan saja. Selanjutnya membentuk kerangka pemikiran. Disusun secara relevan dengan identifikasi masalah. Dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model seperti verbal, matematis, atau statistik yang menggunakan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan masalahnya dan atau ketertarikan dari semua tujuan penelitian. Dan terakhir menyusun hipotesis, uraian atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya kemudian metode penelitian terdiri dari beberapa penentuan. Yang pertama, menentukan waktu dan tempat, memilih sumber data, primer atau sekunder, merancang pengumpulan data, populasi versus sampel, unit observasi, dan variabel-variabel yang diamati, atau survei versus percobaan, variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan penentuan alat penelitian untuk data primer. Keenam, metode sampling hanya untuk data primer. Selanjutnya adalah teknik atau model analisis. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.